saya Farah Umaina Babai, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit isi proposal diklat saya yang bertemakan rendahnya motivasi belajar siswa. Pada lampiran perancangan diklat ini, diklat yang dirancang berjudul Pelatihan Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Strategi Belajar Efektif dengan sasaran peserta yaitu siswa. Diklat ini dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa yang masih menjadi salah satu permasalahan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan analisis kebutuhan, kondisi ideal yang diharapkan adalah siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, aktif dalam proses pembelajaran, antusias mengikuti kegiatan belajar, serta mampu mencapai hasil belajar secara optimal. Namun, pada kondisi nyata masih ditemukan banyak siswa yang kurang aktif saat pembelajaran berlangsung. Kurang fokus dalam mengikuti pelajaran, mudah merasa bosan, serta kurang berpartisipasi dalam kegiatan belajar maupun penyelesaian tugas sekolah. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya pelatihan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kebutuhan pelatihan difokuskan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada aspek pengetahuan, siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, cara meningkatkan semangat belajar, serta strategi belajar yang efektif. Pada aspek keterampilan, siswa dilatih untuk mengatur waktu belajar, belajar secara mandiri, menyelesaikan tugas dengan baik, serta berani aktif dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan pada aspek sikap, pelatihan diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, semangat belajar, serta rasa percaya diri siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Materi yang diberikan dalam pelatihan terdiri atas 2 materi utama. Materi pertama yaitu membangun kepercayaan diri dan keberanian berpendapat di kelas. Pada materi ini, siswa diajarkan cara berbicara dengan percaya diri di depan teman-teman, teknik penyampaian pendapat dengan baik dan sopan, cara mengatasi rasa malu dan takut saat berbicara di kelas, serta pentingnya aktif bertanya dan menjawab pertanyaan selama pembelajaran berlangsung. Kegiatan praktik yang dilakukan antara lain memperkenalkan diri di depan kelas, menjawab pertanyaan sederhana dari fasilitator, dan menyampaikan pendapat mengenai cita-cita atau pelajaran yang disukai. Materi kedua yaitu menumbuhkan semangat dan pola pikir positif dalam belajar. Materi ini bertujuan untuk membantu siswa memahami pentingnya motivasi belajar, membentuk pola pikir positif terhadap pelajaran dan tugas sekolah, menanamkan keyakinan bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk berkembang, serta membangun kebiasaan belajar yang disiplin dan bertanggung jawab. Dalam penerapannya, siswa diminta menuliskan cita-cita yang ingin dicapai, alasan mengapa mereka harus rajin belajar, membuat target belajar sederhana setiap minggu, serta berbagi pengalaman ketika berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai suatu prestasi. Pelaksanaan pelatihan menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, praktik langsung, dan tanya jawab. Melalui metode tersebut, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk berlatih dan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung. Pada kegiatan diskusi kelompok, misalnya siswa melakukan simulasi belajar aktif dan presentasi singkat di depan teman-temannya, sehingga dapat meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran. Untuk mendukung keberhasilan pelatihan, digunakan beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint, video motivasi belajar, LCD proyektor, dan modul pelatihan. Video motivasi digunakan pada awal kegiatan untuk membangun semangat dan perhatian peserta. Sedangkan PowerPoint digunakan untuk membantu menyampaikan materi agar lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Keberhasilan pelatihan diukur melalui evaluasi yang meliputi evaluasi reaksi, evaluasi pembelajaran, dan evaluasi perilaku. Evaluasi reaksi dilakukan dengan melihat tanggapan dan tingkat
kepuasan peserta terhadap kegiatan pelatihan. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui pertanyaan atau kuis sederhana untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Sementara itu, evaluasi perilaku dilakukan dengan mengamati perubahan sikap, keaktifan, dan semangat belajar siswa setelah mengikuti pelatihan. Itulah sedikit isi proposal diklat saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.